saya langsung aja mau bertanya kepada narasumber yang ada di depan ini. Bang Willy sendiri udah menonton belum film final tersebut? Ketika saya amati dan cermati, film itu 89% adalah fiksi. Kalau sekarang toh karena di media yang mau mengangkat cerita film itu, saya dan kawan-kawan mengapresiasi para pekerja seni yang notabene adalah artis. Kedua, mengangkat keterpurukan perfilman Indonesia yang kemudian mengkritisi adanya film tersebut, mendukung juga sekaligus mengkritisi. Kejadian film ini lama ya, cuma secara hukum yuridis itu sudah selesai, jadi sesekali lagi perlu untuk diungkit dan dibahas, karena percuma orang yang sudah almarhumah kita angkat-angkat kembali, jadi enggak seperti pepesan kosong aja, merugi tenaga, pikiran, waktu, materi. Karena apa? Yang namanya almarhumah idealnya kita doakan bersama. Karena apa? Orang yang sudah almarhumah itu cuma dua, apakah yang bersangkutan mendapat nikmat kubur atau siksa kubur, kan seperti itu. Tadi pakai Abu Hanifah sama pakai Asyad bilang, oh dalilnya begini loh, karena ada dua itu tadi, siksa kubur atau nikmat kubur. Ini kan roh ya mas, bukan saya santri, saya nggak bisa mencuplik dari omongan kedua guru saya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Itu bagai ya iza qalil. Jikalau ada yang bertanya padamu soal roh, katakanlah roh itu urusan Tuhanmu dan kamu diberikan ilmu oleh Tuhanmu sedikit kata Allah bagi kita sahabat Abraham. Jadi lebih baik kita doakan almarhum daripada kita mengungkit atau menguak. Seharusnya ini yang jadi garda utama di depan adalah MUI itu, memberikan siraman rohani, kemudian mengedukasi bahwa nggak baik lo ngomongin orang yang sudah almarhum. Ini enggak, buat apa juga MUI ada, cuma hanya sebatas label halal haram. Hal-hal yang seperti ini nggak mampu itu memberikan edukasi buat masyarakat Indonesia. Kurang lebih seperti itu mas. Kasus film Vina ini kan mengungkap soal orang yang sudah meninggal lama, lalu dibuat film untuk kebutuhan komersial. Pandangannya gimana Abu ya soal Asal-muasalnya kasus Vina buat lagi ya mungkin karena ada salah satu orang yang kesurupan gitu ya. Awalnya sampai di situ. Nah, sedangkan orang yang kesurupan itu tidak mungkin kemasukan roh yang sudah orang yang meninggal. Nah, roh yang masuk ke orang yang kesurupan itu otomatis dari golongan jin atau qorin yang disebut qorin. Nah, makanya orang yang kesurupan itu kita tidak bisa dijadikan petunjuk, tidak bisa dijadikan referensi atau alat bukti untuk menguak asli, tidak bisa. Dan kita nggak boleh mengikuti orang yang kerusuhan, apa maunya dia itu nggak bisa diikuti, karena qorin ini sejenis setan yang pengangguran. Dia mau jadi PNS nggak kenal sama bupati, pokoknya gitu aja. Oke, Abu Hanifah, tanggapannya gimana Pak Kiai soal adanya film ini yang mengangkat kisah soal orang yang sudah meninggal, yang sudah lama, lalu dibikin film kembali gitu? Gimana Pak Kiai tanggapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Langsung saja, ketika Allah menciptakan manusia begitu banyak dan dunia ini hanya sepertiga, lautan 2/3.
Malaikat bertanya, ya Rob, tidak muat ini dunia, begitu banyak kau ciptakan manusia. Kata Allah, hai sekalian para malaikat, ini ja'ilun mauta, nanti manusia akan aku matikan. Cuma setiap orang berbeda ya. Yang cara meninggalnya jatuh dari lantai 5, ada yang dari pohon, ada yang tenggelam, macam-macam. Dan karena setan itu sudah bersumpah akan menggoda manusia sejak dia terlempar dari surga, dia bersumpah, selagi roh masih ada dalam jasad hambamu, manusia akan aku goda. Kata Allah, nggak apa-apa, silakan, tapi bagi mereka yang masih mau istighfar, mohon ampun, akan aku ampuni dosa kesalahan mereka semua. Itulah ya rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau ditanya, Pak Kiai sudah nonton belum film ini soal film? Enggak, saya belum nonton, cuman anak-anak saya sudah banyak yang nonton, jadi tahu ceritanya seperti itu. Nah, karena ini diambil berdasarkan orang kesurupan dari kata Kiai, nggak bisa diterima sama akal, nggak bisa diterima sama artinya agama. Orang kesurupan itu biasanya setan, nggak ada roh malaikat masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi khawatir kalau film ini dari 2016 kemudian udah di stop, dihidupkan lagi, mengungkap kejelekan, kesalahan kalau ada pada orang yang meninggal dunia. Dan karena Nabi kita melarang, kafa bil mauti wahid wa kufu an masawih, cukuplah kalau ada orang meninggal dunia siapa saja, kita nggak usah menyebut kejelekannya ya. Kita dianjurkan menyebut kebaikannya agar orang yang sudah meninggal itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita orang yang Islam ini pada hakikatnya semua bakal masuk ke dalam surga ya. Yang penting kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada apa yang Allah dan Rasulnya perintah. Jadi saya minta juga kalau bisa film ini tidak usah dilanjutkan, di stop saja, karena nantinya lebih berbahaya mengupas kejelekan yang itu sesungguhnya tidak ada. Ini murni seni film atau ada propaganda tertentu nih Bang Budi Prakasa? Tadinya murni ya, ditunggangi oleh orang-orang yang nggak bermoral, yang justru mereka selalu memprovokasi. Ya bisa aja itu bagian dari strategi marketing supaya terus-menerus dipelihara film tersebut, kemudian meraup keuntungan dari materi lama supaya kesannya berintegritas dan soal. Jadi seperti tadi kata Pak Kiai Abu Hanifah, jadikan film itu sebagai hiburan adalah bukti kreasi para pekerja seni, jangan terlalu dipercaya. Tadi Kiai Asep bilang yang masuk juga setan, kesurupan itu identik dengan setan, tipu daya setan itu nyata, menyesatkan. Bagaimana kita sebagai umat muslim menanggapi soal polemik kasus Vina ini hingga viral menjadi sebuah film? Mungkin dari Abu ya dulu, dari Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Hidup ini namal hayatul lahun wal ibu. Kita hidup di dunia ini sedang gurau, permainan. Nah ini kebanyakan seperti cerita-cerita film ini masalahnya kecil, cuma dibesarkan supaya jadi bagus ceritanya, supaya orang mau menontonnya. Kalau yang
membawa kebaikan mungkin kita terima. Kalau yang menceritakan keburukannya, bertambah keburukannya, akhirnya membawa cerita satu mulut bisa 1000. Wah, kesiannya si Anu meninggalnya begitu, oh masalahnya seperti ini. Jadi kesian orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau saya ya sebagai perwakilan, ya mohon kalau bisa sudah dalam ini, apalagi kalau memang itu banyak cerita-cerita buatan, lebih baik di stop saja. Kita doakan saja kepada ya Ina yang sudah dipanggil oleh Allah biar diberikan ampunan. Orang-orang yang tersangkut dengan masalah kematian Ina ini biar diberikan taufik dan hidayah. Biar mereka semuanya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Tapi dengan adanya kasus Vina ini jadi heboh lagi nih Bang Didi Prakasa. Ada nggak sih Bang dampaknya ke masyarakat? Apakah bisa memicu kontroversi, keresahan, atau terutama ke keluarga korban ya? Bang Didi gimana? Ya, yang pertama dampaknya itu amat sangat ya, mencederai, melukai perasaan daripada keluarga almarhum yang tidak seharusnya dibicarakan. Ini diungkit kembali. Itu tadi ada aktor yang menunggangi. Kemudian dampak lainnya terjadi kontroversial ya. Kontroversial identik dengan kata sial, sialnya terpengaruh. Yang minim SDM-nya melihat pemberitaan di medsos yang menyatakan seolah bahwa hal itu benar loh, padahal fiksi gitu. Jadi ketika kita adakan diskusi seperti ini, anggaplah itu fiksi yang tidak layak untuk kita komentari, mengeluarkan statement ini itu, cukup kita baca aja. Bulan Muharram baru berlalu. Beberapa waktu yang lalu saya khutbah di Korlantas. Satu di antaranya saya sampaikan bahwa negara kita dalam keadaan kurang bagus, politik juga dalam keadaan kurang baik. Maka dengan menyambut tahun baru Islam, titip kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia yang dapat menyelesaikan semua masalah ini. Karena di tangan beliau lah negara ini bisa aman, politik bisa bagus semuanya. Nah, khawatir kalau film ini terus diteruskan, akhirnya cerita-cerita menyebar ke sana kemari, yang ada kejelekannya saja. Kesian kepada yang meninggal, kesian kepada keluarga yang ditinggalkan, ya enggak. Jadi nanti akhirnya membawa keburukan yang kita tidak inginkan. Bahkan dari Bang Didi mungkin pesannya buat masyarakat terkait dengan polemik itu, baru nanti akan kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Kiai dan Buya. Pesan buat masyarakat. Satu pesan saya buat rakyat Indonesia mengenal masalah perfilman Vina. Kirimi Fatihah kepada almarhumah. Jangan ikuti lagi cerita sesuatu yang sifatnya tidak logis atau masuk ke akal. Ketiga, kita cari kerjaan atau kembali ke life skill yang kita miliki sehingga kita bisa berbuat menafkahi keluarga dengan cara yang halal, bukan menggerogoti makan dari mayit yang sudah tidak ada, artinya yang sudah meninggal. Keempat, ya, tetap kita jalin persatuan dan kesatuan kita adalah bangsa besar. Kemudian kita saat ini ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tingkatkan iman takwa kita pada Allah supaya dalam menjalani kehidupan kita diberikan kesadaran lahir batin. Itu aja pesan saya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat narasumber kita di depan. Dan mungkin Pak Kiai atau Abuya bisa bantu kita untuk doa bersama agar diberi ketenangan, atau mungkin sekalian pesan-pesannya Pak Kiai buat masyarakat. memang untuk menjadi orang baik tidak susah, tidak gampang. Jadi kita sekarang berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ada orang ulama berkata, kita tidak bisa memuji orang, jangan mencela orang.
Kalau kita tidak bisa menggembirakan kepada orang, jangan suka menyakiti hati. Nah ini kita ambil pelajaran. Jadi jangan sampai lagi ada hal-hal yang seperti itu. Maka doa kita ini insya Allah makbul. Lebih dari 40 orang ya, 40 orang doa pasti makbul, apalagi 100. Mari kita hadiahkan Fatihah buat almarhumah ya, mudah-mudahan segala-galanya diberikan kemudahan. Al-Fatihah diniatin Allah yang fil dunubah wa yataqabbal a'malah wa yaj'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa sallallahu Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min fatihatil kitab. Hadiyatan minnah wa wasilah wa rahmatan min fatilah wa barakatan syamil ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku almarhumah Ananda Tina lan Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufaril jannah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat Pak Kiai, Bang Willy Prakasa, Abuya, Bapak juga yang dari depan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.